Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Azuri dengan NIM 045. Saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana menganalisis korespondensi dengan menggunakan jurnal yang telah saya cari dan bagaimana nanti menginterpretasikan data atau output yang telah didapatkan dan saya akan mempresentasikannya. Yang pertama kita ke jurnalnya dulu, yang dimana saya menggunakan jurnal eh, penggunaan analisis korespondensi sederhana dalam pemetaan wilayah potensi bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang dimana di jurnal ini saya menemukan tabel eh, korespondensi, yang dimana nanti tabel ini akan saya salin ke Excel yang hasilnya akan seperti ini. Kemudian saya masukkan ke kabupaten kota, ke kolom, skala ke baris atau row. Dan saya mendapatkan persamaan seperti ini. Yang dimana ini langsung saja kita copy, kemudian kita langsung masuk ke SPSS, New Data. Dan kita langsung saja tekan kiri, paste with variable name. Kemudian ke variable view, ke values, kita ubah seperti ini semua yang ada di sini. Seperti Bangai, Kepulauan Bangai, Morowali, Poso, Donggala, itu kita semuanya masukkan ke sini. Sama. Morowali, Poso, Donggala. Terus, terus, tali-tali buat. Tujuh unang sini. Keluar sekarang. Lihat, oke. Di sini juga sama. Pertama itu banjir. Ya,
kemudian puting beliung, mhm, ketiga tanah longsor, mhm, oke. Terus kita langsung ke data, ke weekcast, kemudian masukkan jumlah, weekcast by, masukkan jumlah, klik OK. Kemudian setelah ke itu, kita ke analyze, ke kita ke data, weekcast, klik OK. Kemudian kita ke analyze, ke dimension reduction, ke korespondensi analis. Kita masukkan row, masukkan kolom. Modelnya static square, row, continue, kemudian statistiknya ini kita centang yang row profile dan kolom profile, continue, plot, kita centang yang tiga ini dan continue. Untuk living stringnya, minimumnya kita masukkan satu, kan tadi ada 12, kita masukkan 12. Klik update, continue. Untuk yang ini, 1 sampai 4. Update, continue. Terus kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Yang dimana output ini akan saya jelaskan di PPT saya. Yaitu tentang penggunaan analisis korespondensi sederhana dalam pemetaan wilayah potensi bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang dimana saya menggunakan latar belakang Provinsi Sulawesi Tengah memiliki beragam karakteristik geografis yang menjadikannya rentan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Peristiwa bencana di masa lalu, terutama gempa bumi dan tsunami yang melanda Pulau Palu, melanda Kota Palu pada tahun 2018, menyoroti pentingnya pemetaan wilayah potensi bencana untuk mitigasi dan perencanaan yang lebih baik. Yang dimana mengapa mengapa saya menggunakan analisis korespondensi karena metode ini membantu mengidentifikasi variabel mana yang memiliki keterkaitan erat dan menganalisis korespondensi dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi 2 atau 3 dimensi utama tanpa kehilangan informasi yang penting, sehingga pola-pola tersembunyi dapat terlihat dengan jelas. Untuk metode penelitiannya itu menggunakan kuantitatif deskriptif, yang dimana datanya berasal dari BNP, BMKG, atau instansi pemerintah lainnya yang berwenang. Data ini berupa data historis kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, yang dimana saya menggunakan dua variabel. Yang variabel pertama itu berisi 12, yang dimana Bagai Kepulauan, Bagai Morowali, Poso, Donggala, Toli-Toli, Buwol, Parigi Motong, Tojo Una-Una, Sigi, Manowari Utara, dan Kota Palu. Untuk variabel selanjutnya itu jenis bencana yang dimana menggunakan banjir, puting beliung, tanah longsor, dan gempa bumi. Dari jurnal yang saya dapatkan itu saya memperoleh tabel ini, yang dimana ini menjadi langkah awal saya untuk menganalisis di aplikasi SPSS.
Kita langsung saja ke bagian interpretasi hasil analisis korespondensi, di mana untuk low profile yang bagian Bagaing Kepulauan itu lebih rentan terhadap gempa bumi. Dan untuk Bagaing sendiri itu rentan terhadap banjir, Morowali, Poso, Donggala, Toli-Toli, Buwol, Parigi Motong, Tojo Una-Una, Sigi, Motowali Utara, dan Kota Palu itu semuanya rentan terhadap banjir. Di sini ini lebih banyak rentan terhadap banjir. Yang gempa bumi, yang bencana lain seperti gempa bumi itu hanya pada bagian Banggai Kepulauan. Dan untuk kolom profilnya, yang dimana banjir ini hanya meliputi bagian Parigi Motong, kemudian Donggala, kemudian Toli-Toli. Yang dimana lebih cenderung ke Parigi Motong. Untuk Puting Beliung juga sama ke Parigi Motong, tanah longsor ke Donggala, gempa bumi ke Bagai Kepulauan. Untuk tabel summary-nya di sini karena chi-square itu lebih besar daripada 0,01 yang dimana 52,808 ini menunjukkan signifikansi antara kabupaten dan bencana-bencana alam. Yang dimana di sini untuk annotate dimensinya itu menggunakan dimensi 1 dan 2 karena ini lebih besar daripada 0,02. Jadi yang di sini itu yang lebih besar dari 0,02 itu ada dua, dimensi 1 dan dimensi 2 dengan dimensi 1 dengan nilai 0,38 dan dimensi 2 dengan nilai 0,21. Untuk selanjutnya itu kita langsung ke interpretasi hasil analisis korespondensi yang grafik, yang dimana berdasarkan analisis korespondensi diperoleh nilai chi-square sebesar 52,808 yang lebih besar dari 0,01 yang menunjukkan adanya hubungan signifikansi. Dimensi pertama yang menjelaskan 71,4% variasi dan dimensi kedua 22,8 variasi. Sehingga kedua dimensi cukup representatif. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa potensi bencana tidak tersebar merata di seluruh provinsi yang ada di Sulawesi ini. Sebaliknya, setiap bencana itu hanya memiliki asosiasi yang kuat dengan beberapa kabupaten saja, tidak untuk eh, tidak ada kota spesifik atau kota-kota tertentu yang akan mengalami bencana tersebut. Untuk perbandingan dengan jurnal terdahulu, bila dibandingkan dengan analisis penelitian dahulu, di sini di jurnalnya ini itu tidak ada hasil yang menunjukkan adanya chi-square atau eh, tabel summary yang dimana bisa jadi di jurnal ini itu tidak menggunakan SPSS, yang dimana sehingga perbandingannya dengan hasil analisis saya itu tidak tidak sama, hasilnya berbeda. Nah, di jurnal ini itu hanya ada nilai presentase variasi dan kumulatif variansi. Di tabel summary saya itu juga ada eh, variasi tersebut di connect core dan kumulatif ini, yang dimana nilainya itu polanya itu hampir sama, tapi nilainya itu berbeda. Nah, pada jurnal tadi itu tidak ada chi-square dan sehingga tidak kita itu lebih susah membacanya karena chi-square itu tidak ditunjukkan dalam jurnal sehingga kita lebih susah menghubungkan antara signifikansi kabupaten dan bencana-bencana yang akan terjadi seperti itu.
Untuk critical review terhadap artikel ini, untuk kelebihan sendiri, artikel ini menunjukkan eh, nilai hasil analisis saya itu menunjukkan nilai Chi-square yang signifikansi dan membuktikan bahwa model yang digunakan itu valid. Dan bipilot yang dilampirkan di jurnal ini memberikan presentasi visual yang jelas dan mudah dipahami, menunjukkan klasterisasi atau pengelompokan antara jenis bencana dan wilayah yang berisiko itu dapat klasterisasi. Untuk kekurangannya, metode ini hanya menunjukkan asosiasi, bukan hubungan kasual yang dimana analisis tidak dapat menjelaskan mengapa suatu jenis bencana lebih sering terjadi di wilayah tertentu. Hanya menunjukkan bahwa keduanya sering terjadi bersamaan. Analisis ini terdapat pada dua variabel jurnal akan lebih kuat jika menggunakan analisis korespondensi ganda untuk mengintegrasikan lebih banyak faktor risiko seperti jenis tanah, elevasi, atau kepadatan penduduk. Untuk saran ke depannya, pertimbangkan untuk menggunakan analisis korespondensi ganda. Untuk selanjutnya, meskipun analisis korespondensi menunjukkan asosiasi, penting untuk melakukan analisis pendukung untuk mengeksplorasi pasal kasuannya. Jurnal dapat menambahkan bagian diskusi yang menjelaskan mengapa suatu bencana berasosiasi dengan suatu wilayah, misalnya mengaitkan temuan dengan karakteristik geologis atau kondisi lingkungan wilayah tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.